Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Taufik Saifullah dari kelas TI 19A. Saya akan sedikit menjelaskan tentang materi linear programming metode dualitas. Ya, dalam permodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Di sini ada tabel masalah-masalah primal atau masalah-masalah dual. Lalu kemudian dalil-dalil dualitas. Jika primal memax f, cx sama dengan cx dengan kendala ax kurang dari sama dengan b, maka dualnya meminim g sama dengan by dengan kendala ay lebih dari sama dengan c. Jadi ini adalah kebalikannya. Dalil 1. Jika x penyelesaian visible masalah primal yo penyelesaian visible masalah dual, maka f dalam kurung x kurang dari g dalam kurung x. Dalil 2. Jika XO penyelesaian visible masalah primal YO, penyelesaian visible masalah dual dan CXO sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti Vmax sama dengan G min. Dalil ketiga. Dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dalil 4. Jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika select variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel ke K pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih dari 0, maka select variabel ke K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke K pada dual berbentuk persamaan. Contoh soal. Ini adalah masalah primal. Masalah primal. Minimalkan F sama dengan 40x1 ditambah 12x2 ditambah 40x3. Kendala 2x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih dari sama dengan 20. 4x1 tambah x2 ditambah x3 lebih dari sama dengan 30. x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Tentukan masalah dualnya, selesaikan masalah dualnya, dan selesaikan masalah primalnya. Nah, ini adalah bentuk dualnya, yaitu bentuk kebalikannya. 20y1 ditambah 30y2 ini dari sini. Ini kita naikkan ke atas. Lalu 2y1 ditambah 4y2 ini dari sini. Di kolom ini kita jadikan baris. Kurang dari sama dengan 40. 40 ini dari yang pertama ini. Lalu Y1 ditambah Y2 kurang dari sama dengan 12. Y1, X itu kita rubah jadi Y. Jadi Y1, Y2 sama dengan kurang dari sama dengan 12. 12-nya itu dari sini. Lalu Y1 ditambah Y2 kurang dari sama dengan 40. Nah, ini 40-nya itu dari sini. Lalu langkah 3. Mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah. Dapat melalui primal terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal ditranspos atau diputar dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan metode grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2, penyelesaiannya menggunakan simplex. Penyelesaian masalah dual. Kendala 1. 2y1 ditambah 4y2 sama dengan 40. Jika y1 sama dengan 0, maka y2 sama dengan 10. Jika y2 sama dengan 0, maka y1 sama dengan 20. Kendala 2. Y1 ditambah y2 sama dengan 12. Jika y1 sama dengan 0, maka y2 sama dengan 12. Jika y2 sama dengan 0, maka y1 sama dengan 12. Lalu kendala 3. Y1 ditambah y2 sama dengan 40. Jika y1 sama dengan 0, maka y2 sama dengan 40. Jika y2 sama dengan 0, maka y1 sama dengan 40. Lalu titik A 0 di koordinat 0,0 sama dengan 20 y1 ditambah 30 y2. Sama dengan 20 dikali 0 ditambah 30 dikali 0. Hasilnya 0. Titik B di koordinat 0, 0 dan 10. 20 y1 ditambah 30 y2 sama dengan 20 dikali 0 ditambah 30 dikali 10.
hasilnya 300. Titik C, perpotongan garis 1 dan 2. 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Ini dikalikan 1. Y1 ditambah Y2 sama dengan 12. Dikalikan 2. 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 ditambah 2Y2 sama dengan 24. Karena ini dikalikan 2. 2Y2 sama dengan 16. Y2 sama dengan 8. Ini dikurang. Lalu 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 ditambah 4 dikali 8 sama dengan 40. Y1 sama dengan 4. Ini hasilnya 4. Lalu 20Y1 ditambah 30Y2. 20 dikali 4 ditambah 30 dikali 8. Hasilnya 320. Titik D, di koordinat 12 dan 0. Sama dengan 20Y1 ditambah 30Y2 sama dengan 20 dikali 12 ditambah 30 dikali 0. Sama dengan 240. Langkah 4. Mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil 4. 2Y1 ditambah 4Y2 S1 sama dengan 40. 2 dikali 4, 4 dikali 8 tambah S1 sama dengan 40. 8 ditambah 32 ditambah S1 sama dengan 40. Maka S1 sama dengan 0. Y1 ditambah Y2 ditambah S2 sama dengan 12. 4 Y1-nya adalah 4, Y2-nya adalah 8, S2-nya adalah tetap S2 sama dengan hasilnya 12. S2 sama dengan 0. Y1 ditambah Y2 ditambah S3 sama dengan 40. Y1 adalah 4, Y2 adalah 8. Sama dengan dijumlahkan adalah hasilnya 40. S3 sama dengan 28. Maka didapatkan nilai S1 sama dengan 0, S2 0, dan S3 28. Karena nilai S3 lebih dari 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari nilai X1 dan X2. Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuk persamaan. Sehingga 2X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 20. 4X1 ditambah X2 tambah X3 sama dengan 30. Persamaan di atas kembali ke bentuk persamaan awal. 2X1 ditambah X2 sama dengan 20. 4X1 ditambah X2 sama dengan 30. Ini dikurangi, hasilnya X1 sama dengan 5. 2X1 ditambah X2 sama dengan 20. 2 hasilnya 2X1 adalah 2 dikali 5 ditambah X2 sama dengan 20. Maka X2 adalah 10. X1, X2 sama dengan 5 dan 10. F, kita cari F-nya sama dengan 40. X1 ditambah 12 X2 ditambah 40 X3 sama dengan 40 dikali 5 ditambah 12 kali 10 ditambah 40 dikali 0. Maka hasilnya 200 ditambah 12 tambah 0. Hasilnya adalah 320. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.